harus tertulis. Kalau begitu. mekanismenya kan ada hak pengawasan itu ada di DPR. Kan Bapak-bapak ini kan wakilnya kan ada di DPR. Iya. DPR kan yang bisa memanggil pemerintah, kota Iya. atau wali kota tadi untuk kemudian ini loh ada permintaan dari warga konstituen pemilihku yang menanyakan kapan kamu kirim surat ke Menteri Dalam Negeri, ditunggu sama Menteri Dalam Negeri. Mekanisme itu tidak bisa jalan. Iya. Kita ya terus terang aja di DPRD itu ya memang wakil rakyat ya, wakilnya kita. Cuma mereka bahasanya di situ bahwa ini miliknya asetnya Pemkot begitu, yang sudah masuk dalam Simbada. Nah, Simbada itu sistem informasi manajemen barang milik daerah. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Mas Edward itu. Kemarin kan ada kita kirim surat tentang tindak lanjut setelah webinar itu. Kita mengirim surat, lalu dijawab oleh Sekda, lewat Sekda Kota, Pak Hendro, mengirim surat kepada Ketua Umum KPSIS, kepada KPSIS. Beliau menyampaikan bahwa dia membuat 3 surat sudah kepada Kementerian ATR BPN. Surat pertama tentang permohonan audiensi ke Kementerian ATR BPN. Yang surat kedua tentang permohonan penjelasan. Yang ketiga lagi meminta permohonan penjelasan lagi. Nah, Kementerian ATR BPN kepada Menteri ATR BPN itu belum respon oleh kementerian. Nah, kita minta kepada waktu Pak Ketua Umum ketemu Pak Armuji, aku wis serano nang pusat. Mana buktinya? Kan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik harus terbuka kan? Betul. Keterbukaan, transparan. Ayolah, kalau kita ini mau selesaikan duduk bersama. Kita nggak perlu gontok-gontokan lah istilahnya. Ayolah duduk bersama DPRD. Forum duduk bersamanya itu belum pernah ada ya. FGD, forum group discussion atau bagaimana bentuknya, ayo kita selesaikan. Nggak usah banyak orang, perwakilan aja. Di DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya. Artinya kan kasus ini, konflik ini ada di Surabaya. Betul kan? Di Surabaya. Harusnya yang lebih responsif itu adalah pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya. Apalagi sudah ada aduan dari masyarakat, sudah ada masalah ini sudah puluhan tahun begitu. Kasihan, kita lihat kasihan sekali. Padahal kalau ini dilepas dan menjadi sertifikat hak milik, ya sesuai dengan peraturan Menteri Agraria, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, itu sangat menguntungkan Surabaya. Istilahnya rakyatnya makmur, sejahtera, pasti kotanya makmur, sejahtera. Ya, seperti selama ini kan memang bisa jadi pemasukan. Pemasukan kalau saya lihat retribusi. Sekarang begini, kita ini yang perlu digarisbawahi bukan tidak mau membayar. Bukan tidak mau membayar. Tapi kita menanyakan pada waktu dengan pansus itu bahkan sampai mau dibuat sanksi pidana kalau tidak membayar, sanksi pidana 3 bulan. Lah kalau nggak bayar 48.000 penjaranya penuh ini. Istilahnya kan 48.000 per ini kan nggak masuk akal, begitu. Kita tidak pokok masalahnya kita bukan tidak mau membayar, tapi ini asetmu resmi nggak, gitu. Sejauh mana? Ayo buktikan. Sekarang jangan bicara ini masukkan di dalam BMD sudah diakui sebagai barang milik daerah. Padahal di sini, ini mau saya sampaikan, tadi surat dari Sekda, kan Pemkot sudah mengirim surat ke Menteri ATR. Bahkan ini sudah ada surat Menteri ATR tanggal 24 Juni 2019 tentang rekomendasi penyelesaian sengketa Surat Ijo Surabaya. Dan di sini ditulis asal-usul tanah Surat Ijo. Itu sudah tertulis di sini tanah gemeente, tanah hak pakai, tanah yang dibeli pemerintah Kota Surabaya untuk berbagai fasum, tanah kas desa, bondo desa, terus lalu tanah yang di dalam HPL. Nah, di sini sudah ada saran penyelesaiannya, Mas Edward. Saran penyelesaiannya, artinya dia juga katakan bahwa perda ini tidak bisa dibatalkan. Kami tahu perda itu tidak bisa dibatalkan. Dia kasih jawaban di sini. Putusan MK terkait pembatalan peraturan daerah itu pernah diajukan tapi tidak bisa dibatalkan. Tapi beliau katakan saran penyelesaian dari Kementerian ATR BPN. Nah, surat ini yang sampai saat ini kok tidak diterima oleh Pemprov. Ini kan suratnya kepada gubernur, tidak diterima oleh
Gubernur Jawa Timur suratnya ini. Karena tapi sudah ada suratnya. Ada suratnya ini. Suratnya ini ada tertangan dari Pak Menteri. Ini syarat penyelesaian. Salah satu yang saya mau garis bawahi ini di sini yang C poin 4C. 4C dikatakan bahwa tanah hak pengelolaan pemerintah Kota Surabaya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tanah yang dibeli oleh pemerintah daerah yang berasal dari APBD jika dilepaskan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jelas kan kalau tanahnya milik Pemkot resmi, kalau mau dilepas ya harus diberikan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanah yang berasal dari tanah negara yang belum dibebaskan harus dikeluarkan dari sertifikat hak pengelolaan. Jadi tanah yang belum dibeli, istilahnya tanah yang belum dibeli lewat APBD, bahkan di neracanya di Pemkot itu neracanya HPL itu cuma Rp1. Harusnya 0, nggak bayar, tapi Rp1. Ini tanah yang berasal dari tanah negara ini. Jadi negara itu kan tidak memiliki, menguasai, ya. Dari tanah negara yang belum dibebaskan harus dikeluarkan dari sertifikat HPL. Jadi kalau kemarin kita ngajukan ke BPN, katanya arsirannya ini punyanya Pemkot, HPL-nya Pemkot. Nah kalau berdasarkan suratnya Menteri ATR BPN, harusnya BPN Kanta 1, Kanta 2 merhatikan, ojo diarsir ini belum dibeli. Makanya itu perlu verifikasi, identifikasi sesuai dengan program dari ATR BPN bahwa tanah itu semuanya harus jelas diidentifikasi. Nah, kami ingin diverifikasi, diidentifikasi. Kalau itu memang tanahnya Pemkot benar, yang sudah dibeli APBD, tanah Fasum, tanah Bondodeso, ya itu milik Pemkot, nggak apa-apa, kita legowo masyarakat ini. Tapi kalau itu tanahnya hak kita, ya Pemkot harus legowo, memberikan kepada. Tapi persoalannya kan data terhadap atau pemetaan terhadap jenis-jenis tanah itu tadi kan belum pernah dilakukan. Lah ini harusnya diverifikasi. Jadi datanya di BPN. Siapa yang sudah harusnya melakukan? Ya ATR BPN. Harus ada tim ya. ATR BPN itu harusnya berdiri di tengah-tengah kan, Mas Hendra. Artinya masyarakat jangan juga Pemkot. Karena memang di BPN itu bisa membentuk satu badan penyelesaian sengketa pertanahan. Betul. Ada dia bidang misalnya di kantor pertanahan Surabaya. Ya, memang ada kepala bidang penyelesaian sengketa kan ada. Betul. Nah, dia datangkan untuk kemudian diskusi di situ. Itu yang harus dikerjakan, dilakukan sesuai dengan surat Menteri BPN. Enggak berani juga. Lah, saya kemarin waktu kita menghadap teman-teman suratnya kepada gubernur. Kepada gubernur, betul. Tembusannya kepada presiden ini. Presiden, Menteri Dalam Negeri, Sekjen Kementerian ATR, lalu Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kanwil BPN, lalu Kanta 1, Kanta 2. Harusnya dapat semua tembusan-tembusan. Harusnya dapat semua. Cuman saya nggak tahu ini kok surat ini kenapa. Ini sesuatu di yang Pemprov nggak ada, sehingga di Pemprov nggak ada. Pemerintah provinsi pun juga nggak bisa menegur. Kanta 1, Kanta 2 pun kemarin kita nggak bisa ngingetin wali kota juga. Waktu kita bertemu, mereka nggak tahu tentang surat ini. Saya nggak tahu ini bagaimana. Padahal suratnya sudah tanda tangan Pak Sofyan Jalil ini. Dikirim apa enggak? Nggak tahu ya. Lah, makanya ini sebenarnya diterima. Masalah surat hijau ini, Mas Edward, itu tidak sulit. Tidaklah sulit, sulit apa yang kita bayangkan. Kok sulit ya bagaimana? Kalau semuanya itu punya goodwill, niat baik, tadi ya Mas Edward, niat baik, ayo duduk bersama, ayo kita selesaikan konflik surat hijau ini di Surabaya. Duduk bersama, DPRD, Pemkot Surabaya, masyarakat, itu dari KPSIS, itu kita duduk bersama, ayolah kita selesaikan masalah konflik ini. Kita kan malu sekali kalau Surabaya dikatakan kota pahlawan kan, Mas Edward, kota pahlawan, kota pejuang, tapi ada sistem kolonialisme di Surabaya, yaitu penjajahan. Yang menarik tadi kan sebetulnya ada persoalan serupa yang kemudian bisa selesai. Iya. Di kabupaten atau di wilayah di kota lain gitu, di daerah lain. Dikatakan di sini pemerintah daerah DKI menetapkan ganti rugi yaitu sebesar 25% dari luas tanah dikali NJOP. Ini tanah Gemeente ini. Jadi milik Pemprov resmi. Itu aja bisa dilepas 25%. Itu perolehannya dari pemerintahan sebelumnya, zaman Belanda. India Belanda ke pemerintahan DKI. Itu aja cuma 25%.
Karena perdanya mengizinkan itu. Nah, sekarang begini. Nah, kan Surabaya perdanya yang enggak mengizinkan. Nah, sekarang perda kan yang membuat siapa? Wakil rakyat. Semuanya kan, kalau semuanya jelas, kita melaporkan. Nah, sekarang perda itu, jangankan begitu. Saya tanya kepada salah satu anggota DPRD, yaitu berapa kali? 5 kali sudah, 5 kali. Tahu nggak tentang SKHPL? Nggak tahu. SKHPL yang itu aja nggak tahu. Jadi ayolah kita duduk bersama. Kita bukan mentang-mentang ataupun karpe dewe ya, istilahnya pokoknya. Kan kita nggak bisa bicara pokoknya, tapi kita bicara ayolah kita buka semuanya. Jelas. Apalagi ada dari program Pak Jokowi tentang reformasi agraria, reforma agraria. Ayolah kita selesaikan masalah konflik ini. Saya kira dengan semudahnya, sangat mudah sekali. Apalagi asal mau. Apalagi jadi begini ya, masyarakat mungkin juga perlu jelas bahwa surat ijo di Surabaya ini bukan seperti bangunan liar, begitu kita dudukin, itu bukan. Terus kita seperti kali Jagir itu di pinggirnya kita dudukin, terus kita merasa memiliki, bukan sama sekali, bukan itu. Kita beli resmi. Kita itu tanah egendom itu hak rakyat, tanah negara. Nah, tanah negara kan bisa untuk rakyat, bisa untuk pemerintah. Dan kita berdirinya sesuai RT RW Kota Surabaya kan? Ruang tata ruang wilayahnya sesuai peruntukannya itu. Lah sekarang ini loh kok seperti itu. Bahkan saya sampaikan kayak bahwa kalau ini jadi SHM, waduh pemerintah Kota Surabaya APBD-nya, PAD-nya semuanya. Kita nggak masalah bayar mahal, artinya kalau kita mempunyai kepastian hukum. Betul loh Mas Edward ya. Kita misalnya PBB-nya naik. Kalau tadi sudah difasilitasi oleh Perda pelepasan 16/2014 bahwa warga kalau mau dia mengajukan hak milik dengan melakukan sesuai presel boleh melakukan pelepasan begitu sepanjang memang diberikan kompensasi pada negara. Ya itu kalau miliknya dia. Begitu. Masalahnya yang kita masalahkan ini bukan miliknya dia. Ayolah diverifikasi, diidentifikasi semua sesuai dengan saran Menteri ATR BPN. Mana dulu wilayahnya. Kebanyakan surat ijo di Surabaya ini adalah di dalam HPL. Kan disebutkan di sini. Di dalam HPL itu apabila berasal yang dibeli lewat APBD, ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Sebetulnya sudah cukup jelas ya. Sudah jelas. Instrumen hukumnya semua ada. Ini sebenarnya nggak perlu gugatan, nggak perlu ini ada, hanya ngikuti kebijakan ngikuti aja. Surat-surat ini aja. Iya, ini. Jadi kan mengikuti surat-surat ini aja. Surat-surat ini aja urutannya dijalankan semua sebetulnya bisa ya. Nah, sangat-sangat bisa sekali. Cuman siapa yang melakukan? Ya itu harusnya yang membuat surat seperti ini kan Pak Sofyan Jalil kan pernah ada videonya. Karena memang persoalan yang ada di negara kita itu sejak adanya reformasi, itu yang jadi masalah otonomi daerahnya itu terlalu kuat. Apalagi kemudian pemilihan langsung. Sehingga pemerintah pusat itu kalau mau melakukan intervensi atau arahan yang lebih ketat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota, itu akhirnya siapa lu kan gitu. Raja-raja kecil seperti begitu ya. Saya ini loh dipilih sama rakyat, bupati wali kota bilangnya gitu. Ya, cuman kan sehingga akhirnya ya sudah, ini rakyat-rakyatku sendiri tak kelola sendiri. Cuman gitu. wali kota bisa diskors loh Mas. Ya, kalau ada kesalahan itu ya Pak. Betul. Ya. Jadi gini Pak Edward, sampai ini pesan Ketua Umum KPSIS, wali kota kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini dan tidak mau mengikuti arahan dari pusat, saya mau menyarankan ke pemerintah pusat, wali kota harus diskors dan disekolahkan. Betul Pak? Ini akan saya ajukan ke pemerintah pusat, entah 3 bulan atau 6 bulan, biar lebih pinter untuk memimpin kota Surabaya. Itu Pak. Nah, harusnya memang kalau di undang-undang pemerintahan daerah itu kan gubernur dia punya kewenangan lah untuk kemudian mengatur dinamika, menjaga ritme, mengarahkan, membina kepala-kepala daerah di wilayahnya itu. Selaku wakil dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri ya kaki tangannya kan gubernur-gubernur. Nah, proses di tingkat provinsi, wakil-wakil rakyat yang ada di provinsi juga
komunikasinya KPSIS dengan pemerintah provinsi gimana? Ini ada dari pemerintah provinsi, DPRD provinsi Jawa Timur sempat mengeluarkan surat ini. Jadi sudah jelas juga. 8 Oktober waktu itu Pak almarhum Pak Taufik bersama hadir Pak Ketua Umum. Oh, ini juga rekomendasi. Iya. Kalau ini rekomendasi, Pak. Tapi sekarang wali kota pemerintahan provinsi, aduh, sangat-sangat mengecewakan. Kirim surat kemarin ke pemerintah pusat. Dianggap semuanya itu sah. Wah, luar biasa. Nggak memperhatikan surat-surat yang muncul ini? Enggak. Jadi, ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu progres dari KPSIS, Pak. Kami mau langsung ke presiden kelihatannya ini. Ini, Pak. Betul, masa semua urusan harus diselesaikan presiden sih? Arahannya, Pak. Kami sudah berkoordinasi ke pusat. Arahannya yang namanya DPOD itu pimpinannya presiden, Pak. Sekretarisnya Menteri Dalam Negeri. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD. Itu pimpinannya presiden, Pak. Sekretarisnya selaku Menteri, pimpinan Dewan Pertimbangan itu. Iya, sekretarisnya Pak Tito. Menteri Dalam Negeri. Nah, ini sudah ada komunikasi ke DPOD ya? Kami akan melakukan komunikasi. Tetap pokoknya perjuangannya harus segala lini. Kami akan melakukan komunikasi. Pak Sekjen bersama Ketua Umum tidak ada henti-hentinya untuk menyelesaikan surat hijau ini, Pak. Kami mohon doanya saja, Pak Edward Dewaruci, untuk perjuangannya KPSIS ini. Percayakan sama KPSIS. Tunggu progres yang terbaru dari KPSIS. Itu. Demi kepentingan warga di Surabaya. Demi kepentingan surat hijau warga Surabaya. Itu Pak Edward. Aduh, kami tidak akan lelah. Kami sudah mendapatkan support terus sama pemerintah pusat. Apalagi sudah diangkat ke Komisi 2. Ini surat hijau ini sudah secara nasional, Pak. Sudah nasional, Pak. Itu nggak tahu, Pak. Tiba-tiba, Pak. Kami itu didatangi sama namanya Rahmat Muhajirin, Komisi 2 DPR RI. Pak Haryono ya? Iya, Pak. Akhirnya saya bawa ke Sekretariat KPSIS untuk didiskusikan sama tenaga ahli. Jadi tenaga ahli itu menanyakan sampai sejauh mana sih tentang surat hijau itu. Ada Pak Musa, ada semua pengurus yang ada di situ. Komisi 2 DPR RI sudah. Dewan Perwakilan Daerah waktu itu juga sudah. Iya. Kementerian Dalam Negeri sudah. Kementerian ATR BPN sudah. Ya berarti memang tinggal presiden yang belum. Nah, ini saya itu sudah mau melakukan. Kita bisa temukan dengan Pak Jokowi ini. Pak, kemarin itu ada saran dari Komisi 2, Pak, DPR RI. Pak, setelah RDPU ini kemana? Saya mau demo ke presiden. Saya bilang gitu, Pak. Saya mau demo ke istana, ya, Pak. Istana. Pak, jangan, Pak. Bapak kan sudah saya terima di Komisi 2. Udahlah, Pak, percayakan sama Komisi 2. Siap, saya akan menghargai itu, Pak. Saya menghargai, Pak. Ini, Pak, perjuangan KPSIS ini tangan Tuhan ikut, Pak. Mudah-mudahan ya. Iya. Atau sudah dirasakan bahwa? Sudah dirasakan, Pak. Yang bisa merasakan adalah pengurus, Pak. Pengurus. Setiap langkah-langkah yang kok begini ya? Ada jalan lagi, Pak. Ada jalan lagi. Itu Pak Ejat. Aduh ya Allah. Ya, mudah-mudahan. Saya peringatkan kepada pemerintah Kota Surabaya, jangan mendolimi urusan tanah. Bisa kualat. Jujur, kualat, Pak. Sudahlah. Iya. Kalau Komnas HAM pernah kemana, lapor ke Komnas HAM? Karena ini kan termasuk dasar juga soal kepemilikan lahan ini. Iya. Belum, itu memang sudah ada ide, Pak. Kami itu mau ke Komnas HAM. Tapi untuk ngasih rekomendasi. Iya, tetapi
Tapi sebetulnya urusannya gampang kok ya, surat-suratnya semua jelas, rekomendasi dari kementerian penyelesaiannya jelas, tinggal. Ini tinggal Pak. Mau apa? Pak Sekjen ini, Pak Musa ini harus mengakomodir langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, karena kita ini sudah progresnya sudah luar biasa Pak Sekjen. Tolong Pak. Jangan-jangan namanya memang seperti Nabi Musa juga untuk mendapatkan tanah itu ya. Tanah yang dijanjikan itu ya. Namanya milih sekjennya namanya Pak Musa juga. Saya juga nggak kenal Pak waktu itu Pak. Kenalnya itu waktu berjuang ketemulah namanya Rahmat Musa. Iya. Jadi jalur hukum sudah, jalur politik sudah, semua instansi dari tingkat pemerintah kota, pengadilan juga sudah ditempuh, tapi ternyata pengadilan malah nggak memberikan jalan keluar ya, karena belum masuk ke pokok perkara untuk membuktikan keabsahan perolehan. Masih di pintunya saja sudah dinyatakan kamu nggak bisa nih masalah Cuma ini. Kemarin ada saya baca dari teman-teman itu mengirim, kita punya legal standing. Saya belum mempelajari tentang lebih lanjut ada tentang itu, mungkin dibuat untuk jurisprudensi kan bisa juga itu. Saya ada yang pernah gugat dan bisa masuk. Ada begitu. Bahkan ada yang menang dari kelompok yang di daerah mana? Pagesangan begitu. Waktu kita melakukan webinar itu udah menang. Sudah ingkrah, tinggal eksekusi aja. Itu dijadikan eksekusi. Contoh. Lah sudah tinggal eksekusi, tapi sampai saat ini pemerintah kota Surabaya belum memberikan pelepasan. Wah, sampai pengadilan berarti memaksa. Sudah memutuskan, sudah MA sudah keputusan ingkrah untuk mengeksekusi, begitu. Pengadilan untuk mengeksekusi, memaksa untuk melaksanakan putusan itu mesti betul, bisa ya. Betul, sudah menang begitu. Nah itu coba bisa untuk jadi sampai mereka katakan pelangnya ditempel. Ini milik pemerintah kota Surabaya, dilepas, dipotong, ganti milik ini. Karena sudah pegang putusan sudah pengadilan. Sudah ada putusan itu, tapi pemerintah kota Surabaya tidak mau memberikan surat pelepasan kan, itulah salah satu syarat begitu. Iya, saya juga heran. Ya jadi memang persoalan menjadi kalau mau dipecah-pecah gitu ya bisa seolah-olah ini urusan hanya beberapa kakak atau beberapa orang yang ini hubungannya keperdataan biasa. Tapi ada sebetulnya di balik ini urusannya ini urusan politik tadi. Ini niatnya seperti apa sih pemerintah kota Surabaya ini terhadap warganya yang hampir sekian tadi bicara Mas Edward katakan bahwa tentang politik ini kan Pak Gus Dur aja pernah sampaikan juga kan politik memang untuk kekuasaan, untuk mencapai kekuasaan. Tapi kekuasaan untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Itu sudah sebenarnya gampang sekali, sangat sederhana. Tapi apakah ini dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya? Apakah kekuasaan yang dimiliki politik will? Nanti kalau pertanyaannya, ya terus selama ini kamu apa kurang sejahtera? Meskipun kamu tak tarik retribusi. Sekarang nggak bisa masalah begitu. Gitu ya? Kita kan bicara tentang keabsahan, kebenaran, keadilan kan. Betul. Kita kan nggak bisa. Apakah kita memang sekarang ini bayar retribusi terus dengan kerja begitu? Dengan bayar retribusi kan berarti mengakui kesalahan proses perolehan haknya itu tadi. Bukan masalah. Tapi apakah pemerintah kota Surabaya senang melihat seperti ini, kasus seperti ini, konflik? Karena dari pemerintah kota Surabaya menyadari bahwa kasus yang paling besar di Surabaya, yang pertama surat hijau, yang kedua ada lagi yang lain begitu. Yang pertama surat hijau, ayolah surat hijau diberesin, selesaikan, tuntaskan. Tahun ini harus tuntas, selesai. Dengan kemudahan semuanya ada payung hukum semua kok. Ya kan budaya orang Surabaya itu kan sajane terbuka, terus dirunding yang enak, ditoto sing tepat kan gitu ya. Betul. Jadi itu yang kita harapkan pemerintah kota Surabaya, DPRD Surabaya, semuanya stakeholder. Kita aja kasus COVID aja Pak Wali Kota katakan bahwa kita tidak bisa menangani sendiri pemerintah kota Surabaya, harus masyarakat. Iya, tapi dan ini masalah partisipasi masyarakatnya. Makanya ada Surabaya memanggil, ada apa? Ayolah masalah tanah ini yang sudah puluhan tahun diselesaikan lah. Ayo jangan diteruskan. Semuanya itu bisa dibuat perda lagi. Kalau nggak selesai ya akhirnya jadi tinggalannya anak cucu lagi ya masalahnya. Betul. Nanti saya kan pernah sampaikan juga kepada
Mas Edward juga jangan sampai mereka setelah tidak menjabat alias pensiun, mereka menyesal. Karena ada yang menyesal, oh iya kenapa ya? Saya mempunyai kebijakan, mempunyai kekuatan menutup mata tentang kebenaran ini. Mereka akan menyesal. Saya yakin mereka menyesal. Dan itu kalau masalah tanah tadi Pak Ketum, kalau masalah tanah ini sangat istilahnya kualat itu. Kita ngambil tanahnya 5 cm aja, 15 cm itu ada tetangga itu mengambil satu botol 15 cm itu wis uripe gak enak. Wis. Itu artinya tidak boleh itu. Dia pasti hidupnya tidak nyaman. Apalagi sekarang ini ayo kita sudah tahu semua, ayo buka-bukaan tadi, ayo ini loh. Ayo kita selesaikan secara... Jadi sudah puluhan tahun sejak 98 ya perjuangannya ya. Kadang-kadang kan aneh juga pada saat di sana ada wakil rakyat, mungkin partainya sama dengan kepala daerah atau juga wakil rakyat yang ada di Surabaya, satu partai. Itu apa nggak bisa sih satu partai kemudian dirumuskan di dalam terus ayo ini karena konstituen kita, ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang kemudian harusnya bisa diselesaikan. Coba bikin satgas sendiri di internal partai untuk berjalan ini gitu. Ya. Atau mungkin teman-teman KPSIS nggak ada yang ikut partai sih. Ya. Jadi nggak bisa mewarnai pengambilan keputusan juga. Saya kira begini Mas Edward, bukan masalah partainya. Kalau kita nanti digiring kepada satu partai, ada partai yang nggak suka juga. Jadi kita nggak mau masuk ke dalam masalah kepartaian ini warnanya merah, kuning, hijau, biru. Kita nggak mau di kotak-kotak seperti itu. Jadi silakan ini kita buka semua kepada semua partai. Ayo ini kejelasan. Kan kita bicaranya begitu. DPRD kita nggak bisa bicara satu partai aja. Kita buka semua. Kita ini loh clear. Sepertiga wilayah Surabaya kalau seperti ini. itu kita dibuat permainan. Oh kita nggak mau rakyat dibuat permainan. Begitu. Kalau silakan kalau yang mendukung istilahnya si A si ini ya pilihan masing-masing. Udah si A yang kalau ada pikiran bahwa oh ini kan cuma sebagian orang aja, itu cuma urusannya 2.500 orang kok. Nah, yang lainnya tetap mau bayar IPT surat hijau gitu. Ya, jadi kalau masalah itu Mas Edward dari kelompok-kelompok ya maksudnya 48.000 persil ada yang tidak mengetahui sejarahnya. Asal usul sejarahnya tentang ini semuanya. Jadi bukan masalah atau mungkin takut juga ini urusan sama negara. Tanah saya diambil. Malah diambil. Soalnya ada tulisannya di seperti itu kalau tidak membayar berarti habis ini diusir. Tidak tidak mungkin akan diambil begitu. Jadi kalau kasus seperti tadi Mas Elva katakan 2.500 saja begitu istilahnya. Satu kasus saja itu kita harus selesaikan. Pemerintahan yang baik itu satu kasus saja masalah persoalan apa setuju. Itu ada yang masalah harus selesaikan, jangan tunggu korbannya banyak. Itu pemerintahan apa itu? Ya mohon maaf ya. Betul. Kalau pemerintahan yang baik satu korban aja harus dipikiri, harus diselesaikan. Bahkan sampai viral video ada yang Pak Jokowi tolong ya kemarin ya tolong selesaikan itu. Tolong Pak Jokowi, bahkan yang ojol kemarin kehilangan sepeda motor itu satu korban langsung dibelikan sepeda motor. Ini 2.500 sudah kelihatan. Kalau dibilang 2.500 atau 48.000 persen, ayolah selesaikan. Dan saya kira dengan kebijakan dengan kita pembicaraan hari ini bisa didengar oleh Pak Jokowi juga. Ayo kita selesaikan masalah ini di Surabaya supaya bisa clear selesai konflik surat izin Surabaya bisa selesai. Mudah-mudahan tangan Tuhan tidak akan diam. Gusti mboten sari. Gini Pak, Bapak Edward tadi bilang anggotanya 2.500, persilnya 48.000. Ini orang-orang yang mengerti tentang permasalahan surat hijau yang ada di grup kami ini. Yang tidak mengerti, yang di WA itu hanya ngintip-ngintip aja. Ini ada warga yang bukan grup KPSIS. Seorang pengusaha besar, gitu loh Pak. Pak, sampean bayar Pak distribusi. Iya bayar. Berapa tarikannya? Miliar mesti. Iya Pak. Karena luas rumahnya. Iya. Terus habis itu, aku lagi bayar Har. Kantorku iki izinnya ditutup ya. Ini loh pemerintah kota ini loh Pak. Yang itu Pak.
koncoku, Pak. Koncoku tidak masuk grup, tapi duit. Tak tanya, kamu bayar? Bayar. Oh jadi bayar? Saya bilang gitu. Saya sudah bikin maklumat di gedung DPR RI, DPRD Surabaya. Dan dihadiri sama jajaran samping, kota kejaksaan, kepolisian segala macam. Sudah saya lakukan pasang itu. Badan ini Pak Ketua pokoknya. Iya, pokoknya wis mbusak karepmu. Wali kota saya bilang gitu. Pokoknya kono coba bayar, saya bilang gitu. Sampai ada anggota ini Pak datang ke kantor. Pak, saya ini punya sekolahan. Sekolahan saya ini retribusinya telat bayarnya. Mau ditutup, Pak. Sekolahan ini, Pak. Terus habis itu fasilitas-fasilitas yang dari pemerintah kota itu seperti vaksin segala macam nggak dikasih, Pak. Karena sekolahan swasta. Iya, sekolahan swasta. Kalau yang negeri kan pasti udah di atas tanah. Itu enggak pengelolaannya mereka. Enggak boleh, Pak. Jangan dibedakan itu swasta atau enggak. Siapa aja harus divaksin, Pak. Harus divaksin, wajib vaksinnya ini, Pak. Betul. Nah kalau gara-gara tidak bayar retribusi, tidak dapat vaksin muridnya. Tidak dapat vaksin. Auzubillah min dzalik, Pak. Ya opo Pak dosane pemerintah kota kepada. Kembali ke yang Pak Musa tadi bilang, memang seharusnya ada prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi pemerintah itu memang dia punya kewenangan, punya tanggung jawab yang tujuannya melindungi dan melayani, kan gitu. Kalau kita sudah bayar pajak, harusnya ya dilindungi dan dilayani. Iya. Tapi pada saat ini nggak dilakukan ya menjadi tanda tanya besar. Kenapa kok ada yang salah? Iya, wali kota harus disekolahkan lagi, Pak. Kayaknya lagi sekolah ngambil S3 kok. Gitu ya. Oh iya, mungkin Bapak yang lebih tahu ya, Pak. Ya, nggak terasa ini waktunya sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. Nanti lain waktu kita bisa lagi cerita-cerita perkembangannya sejauh mana, dan mudah-mudahan forum yang disampaikan di sini ini bisa nanti menjadi bahan diskusi juga untuk kawan-kawan yang lain di sana yang ingin tahu ini Surabaya ribut terus soal pertanahan, apa sih surat hijau itu. Jadi surat hijau itu sebetulnya karena tadi ya Pak Musa ya, sampulnya itu warnanya hijau, bukan sertifikat tapi judulnya izin pemakaian tanah gitu ya. Jadi izin pemakaian tanah ini dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya yang kemudian warga ditarik lagi retribusi padahal sudah bayar PBB. Itu pun setiap 5 tahun itu. Setiap 5 berlakunya tahun hanya perpanjangan lagi. Kalau nggak perpanjang tadi dianggap ya sudah kamu sudah nggak mau. Peruntukannya itu bisa dirubah-rubah oleh pemerintah kota Surabaya. Penggunaannya sekarang perumahan, kalau mereka membutuhkan menjadi fasum bisa menjadi fasum. Kalau dulunya perdagangan bisa menjadi fasum. Jadi seenaknya juga. Jadi kalau bisnis untuk perdagangan ada itu 3 tahun ada kuning. Perda rencana tata ruang tata wilayah kan juga peraturan daerahnya kan juga mengunci bahwa ini sudah perumahan. Iya betul. Jadi kalau perumahan itu umpamanya dipakai usaha begitu, istilahnya dipakai usaha untuk buka toko kecil-kecilan, itu peruntukannya harus diganti dan berlakunya cuma 3 tahun. Namanya surat kuning. Jadi ada hijau, kuning, merah, ada lagi putih juga ada, namanya putih itu juga. Itu karena diawali adanya surat keputusan pengelolaan, hak pengelolaan ini. Jadi pemerintah kota merasa punya hak untuk mengelola, tapi ternyata dalam proses menjalankan hak pengelolaan ini tadi ada yang kurang. Di diktum nomor 6 tadi belum dilaksanakan. Untuk melakukan, semua diktum itu tidak istilahnya untuk melakukan pemetaan seperti instruksinya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini ya. Kalau menurut hukum Mas Edward itu asas contrarius actus sudah bisa dibatalkan. Yang menerbitkan keputusan ini harusnya dibatalkan, tertulis di situ. Kalau tidak dijalankan dibatalkan. Itu mudah sekali. Tinggal diverifikasi mana tanahnya. Yang mengeluarkan keputusan itu bisa membatalkan. Narik. Ya inilah. Maunya narik ini tadi mau apa enggak? Jangan setengah hati. Jadi jangan mengamankan institusinya sendiri gitu. Kalau memang salah, ayolah. Nggak mungkin. Rakyat
tambah senang mendorong. Ya, harusnya begitu, pemimpin punya pemikiran bahwa semakin saya dapat amanah, dapat tugas untuk menjadi pemimpin satu wilayah, semua persoalannya bisa cepat saya selesaikan, itulah pemimpin yang melayani, kan mestinya gitu ya. Kan ada perwali nomor ini diganti lagi perwali nomor ini, Permendagri ini diganti, semuanya kan bisa. Undang-undang pun bisa memang buatan manusia. Buatan manusia. Dan itu di situ butuh kebijaksanaan, butuh penilaian-penilaian. Betul. Iya. Gini Pak, itu saya tambah ya. Yang namanya peraturan daerah itu harus memihak kepada rakyat. Loh ya sudah, yang bikin memakai rakyat. Tapi nggak berpihak, Bapak. Tidak berpihak kepada masyarakat. Makanya kalau kampanye janjinya jangan salah pilih kalau gitu. Iya. Kampanye janjinya pilih wakilnya jangan, tapi setelah duduk. Sayang sekali ini pembicaraannya seru, tapi waktunya juga terbatas. Nanti lain waktu kita update lagi, kita bisa ketemu lagi di sini untuk kemudian bisa lebih mendapatkan gambaran yang utuh. Syukur-syukur kalau nanti hasilnya adalah keberhasilan. Jadi ketemu di sini itu adalah keberhasilan perjuangan. Siap, Pak. Gitu ya. Saya doakan terus supaya tetap semangat, sehat. Siap. Dan juga salam buat kawan-kawan yang lain yang ada di barisan pejuang surat hijau ini. Baik, itu Pak, mohon maaf Pak, saya bisa pesan kepada masyarakat. Silakan. Mumpung ada di sini, silakan. Langsung. Terima kasih Pak Edward. Kepada pemegang surat hijau Surabaya, KPSIS sudah mengeluarkan maklumat di gedung DPRD. Jangan dibayar. Restribusi jangan dibayar. Ini pesan dari Ketua Umum KPSIS. Jangan dibayar. Saya yang bertanggung jawab. Bukan main. Saya yang muda ini jadi agak minder kalau lihat semangatnya ini. Waduh, bukan main sebagai ketua KPSIS ini. Mudah-mudahan perjuangannya tetap bisa terus dan juga tetap semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih semua dan kita Jumat lagi di acara Time Out.